gitu. Karena banyak orang bilang sekarang kan data is the new oil gitu ya. Selamat datang di acara webinar Dialog Karir Mekari University yang hari ini kita akan membahas tentang HR Metrics dan HR Analytics Strategic Decision Making for Data Driven Era. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke inti acaranya, ke talk show-nya dan ngobrol langsung sama speaker kita hari ini, aku pengen ngajak teman-teman ngobrol dengan salah satu teman kita nih yang hadir, yaitu Pak Denny. Permasalahannya sebenarnya cukup rumit ya Mbak, karena Gimana sebenarnya tuh, Bu? dari ya benar, karena dari banyak karyawan baru yang sudah diberikan pelatihan itu ternyata belum sampai 6 bulan itu sudah keluar nih dari perusahaan. Kalau ditanya sebelumnya ya, kalau misalkan ditanya dari atasan nih, saya itu jawabnya sih karena butuh training soft skill seperti Hmm, pelatihan leadership supaya punya sense of ownership dari karyawannya ini hmm, supaya lebih bertanggung jawab Mbak dan bertahan lama di perusahaan. Nah tapi ini ternyata nggak terlalu ngefek seperti itu oh, Mbak. oh gitu, oke oke oke. Nah Pak Denny tadi kalau boleh tahu nih, tadi kan Pak Denny bilang sebelumnya tuh ketika ditanya solusinya apa nih gitu ya, atau apa yang bisa dilakuin, Pak Denny bilang, oh mungkin training soft skill gitu ya, khususnya contoh yang leadership gitu ya. Nah kalau boleh tahu Pak, itu tuh keputusannya Bapak ambil berdasarkan apa? Ada hal spesifik nggak yang dilakuin kayak gitu? Nah kalau misalkan berdasarkan apa ya, itu saya sebagai HR itu cuman memakai feeling doang dan Gitu. cocok-cocokan aja nih Mbak. Iya benar. Baik Pak Denny, terima Iya. kasih nih sebelumnya sudah sharing permasalahannya. Nah daripada kita lama-lama, mungkin kita langsung mulai aja ya ke sesi talk show-nya. Tapi siapa sih speaker kita hari ini? Oke, Halo, nah iya. sudah kelihatan nih. Bapak, terima kasih sudah hadir di acara hari ini ya Pak untuk kita ajak ngobrol-ngobrol nih tentang HR, spesifiknya nih tentang HR Analytics. Yang hari ini kita bahas kebanyakan keputusan HR ya diputuskan tadi hanya berdasarkan feeling, hanya berdasarkan apa ya kira-kira gitu ya, bukan berdasarkan data dan pertimbangan yang cukup matang gitu. Jadi seringkali keputusan HR itu ya belakangan lah, jadi tidak terlalu prioritas sehingga diambilnya asal-asalan gitu sih. Oke, ternyata lumayan banyak berarti ya Pak permasalahan yang karena keputusannya berdasarkan kayaknya bagusan ini deh. Feelingnya kayaknya bagusan ini deh kayak Pak Denny Iya, tadi ya gitu. Dan itu jadi cukup sering muncul gitu ya di banyak berbagai perusahaan iya. Nah, dan yang ditemui gitu ya. biasanya ditambah sama ikut-ikutan. Nah, itu dia Oh tuh. gitu, ikutan kayak gitu apa maksudnya Pak? Jadi misalnya ada company lain, dia lihat melakukan sesuatu, oh kita ikutan bikin itu deh, atau di company yang lain, atau dia ikut seminar, wah kayaknya ini bagus kita bikin deh. Jadi bukan berdasarkan mengelola atau mengolah data yang dia punya gitu di dalam perusahaannya, tapi lebih kepada ikut-ikutan orang lain bikin apa kita bikin, padahal belum tentu tepat gitu ya. Oke, nah kalau ditanya seberapa penting data ya tadi diminta range lagi dari 1 sampai 10 ya harusnya data itu sangat penting ya. Kalau mungkin ya saya bisa kasih nilai 10 gitu ya harusnya berdasarkan data tapi tergantung lagi datanya valid atau enggak, betul atau enggak itu juga another thing gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah penting atau tidak tentu harusnya sangat penting gitu karena banyak orang bilang sekarang kan data is the new oil gitu ya. Dengan data kita bisa dapat banyak insight, kita bisa dapat banyak pelajaran gitu dan harusnya pengambilan keputusan dibuat harusnya berdasarkan data bukan tadi ya berdasarkan feeling, ikut-ikutan dan sebagainya. Oke deh. Ternyata ya memang sepenting itu ya, dan apalagi ya memang saatnya sudah semua keputusan itu berdasarkan data gitu ya. Ya, Oke deh. Next pertanyaannya nih Pak, kalau kita ngomongin tentang data HR dan tentang data tentang HR analytics itu kan pasti berhubungannya dengan karyawan. Nah, ada istilahnya yang namanya employee life cycle atau siklus kehidupan employee. Nah, kalau boleh tahu Pak, employee life cycle itu tuh apa sih dan apa aja sih biasa terdiri dari berbagai tahapan kah atau bagaimanakah? ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang employee life cycle ya basically itu kan kita ngomongin
kalau dalam hidup manusia tuh dari lahir sampai mati gitu ya. Nah, ini Oh dari ya, lahir betul. sampai mati di perusahaan gitu ya. Itu Oh yang disebut gitu. dengan employee life cycle. Jadi ya kalau diceritakan sebenarnya tahap-tahapnya ya tergantung ya. Ada banyak gitu ya. Mulai dari attraction gitu ya, bagaimana sebuah perusahaan bisa menarik buat orang-orang di luar untuk bisa masuk gitu ya. Lalu kemudian ada rekrutmen, ada onboarding gitu ya, ada development, ada retention, sampai akhirnya karyawannya resign, sampai separation. Nah, Oh ini gitu. bisa berlangsung kan terus-menerus. Bisa jadi Betul. ada perusahaan-perusahaan tertentu yang walaupun karyawannya sudah resign, nah tetap jaga hubungan nih, karena someday siapa tahu bisa masuk lagi gitu, Balik bisa masuk lagi. lagi dan muter Iya. terus gitu ya. Nah, tapi tergantung kebijakan dari perusahaannya, karena ada yang masih bisa, ada yang ya kalau udah resign udah nggak boleh masuk lagi ya. Masing-masing perusahaan punya kebijakan. Nah, ini memang penting ya, bagaimana di dalam setiap cycle itu kan harusnya setiap proses atau setiap cycle itu ada keputusan-keputusan penting. Nah, keputusan-keputusan penting yang dilakukan harusnya menggunakan data yang benar, data yang valid, sehingga keputusan yang diambil lebih berkualitas begitu ya. Nah, ada berbagai macam hal gitu di dalam proses-prosesnya. Ini contoh aja nih, saya lihat dari postingan Makari University nih teman-teman, kalau mau lihat langsung aja lihat di IG-nya gitu ya. Nah, di bidang rekrutmen misalnya di sini ada menyampaikan bahwa offering letter acceptance rate gitu ya. Nah, kita bisa lihat rate atau ya ratingnya dari setiap kali kita berikan offering letter, ada berapa banyak orang sih yang menyetujui gitu ya. Nah, kalau sampai rate-nya rendah berarti ada sesuatu nih. Berarti dari situ kita bisa lihat apa sih yang bisa kita perbaiki. Nah, jadi keputusan yang kita ambil sesuai dengan kondisi yang ada ya, tidak ikut-ikutan atau tidak asal-asalan gitu ya. Lalu juga ada time to hire. Jadi setiap kali kita merekrut, berapa lama waktunya? Kalau terlalu lama, wah ini kan cost ya, jadi lumayan tinggi. Nah, ini juga ada hubungannya sama cost per hire juga. Jadi biayanya tinggi setiap kali kita meng-hire satu karyawan. Nah, itu Hmm. dari sisi rekrutmen gitu ya. Nah, banyak sekali tadi dari employee life cycle tadi yang kita bisa ada ukuran-ukurannya, atau nama kerennya namanya matrix gitu ya. Ada matrix-matrixnya yang bisa kita ukur, sehingga ukuran-ukuran itu bisa kita bandingkan, bisa kita improve, sehingga nanti kalau kita punya apa ya, inisiatif atau kegiatan yang ada hubungannya sama HR, itu semua berdasarkan tadi tuh data-data yang tadi, bukan tadi ya berdasarkan wah saya punya feeling kayaknya tahun depan begini gitu ya, atau apa namanya, ikut-ikutan dan sebagainya gitu sih. Perlu lihat lagi relevan nggak nih data atau metriknya gitu kan. Terus akurat atau Iya. enggak data yang dipunya gitu ya, untuk ngelihat lagi kondisinya udah sesuai apa belum gitu ya. Lalu Ya, bisa dianalisis lah. diukur jelas gitu ya. Terus juga kalau bisa ada beberapa tahun lumayan juga tuh. Jadi kita bisa perbandingkan gitu ya, apakah kita melakukan improvement atau enggak. Terus kita bisa ukur juga dengan apa ya, mungkin dengan industri sejenis gitu ya. Nah, supaya ada benchmarknya begitu.